Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my brother. Kembali lagi bersama channel kami Rijara Sukses Motor ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial dan berbagi sedikit ya ilmu, bukan masalah mengajari ya teman-teman. Jadi di permasalahan di Vega R ini, lampu depannya tidak hidup ya. Setelah saya cek, lampu masih bagus, bolhamnya ya, maksud saya bolham masih bagus. Terus semua lampu di bagian sen, klakson bunyi ya teman-teman. Nah terus yang kedua, jadi aki cepet drop gitu, cepet drop di bagian nes di sini ya teman-teman, nggak ada api. Tetapi di bagian sen, lampu klakson ada apinya. Terus kita cek di sini tidak ada apinya ya teman-teman. Nah cara pengecekannya seperti ini teman-teman ya, ikutin. Kita nyalakan dulu motornya. Ini teman-teman, teman-teman yang boleh tahu ya, masa ya dulu saya ke bodyin ya. Kalau pengecekan di lampu ini, masa bodi di sini dia biasanya tidak nyala ya. Dan lebih jelasnya ya teman-teman dari sini ya. Ini masa. Nah sekarang di sini teman-teman, seperti ini. Kita di sini teman-teman. Nah di titik pas lampunya nyala tidak ya, tidak nyala ya teman-teman. Nah kita dimnya kita mainkan, dim yang atas ya, dim untuk jarak jauh dan dekat. Di sini coba lihat, tidak nyala. Biasanya kan kalau normal dia nyala ya teman-teman. Terus yang kedua kita cek di bagian, nah di sini dim kan ada strum ya, ada 3 kabel. Nah kita cek di bagian kabel yang di soket, kabel soketnya ya nih. Kalau misalkan teman-teman ragu ataupun ini kan ada yang kabel hijau ya, yang strumnya. Nah kalau di motor Vega atau Yamaha ini warnanya warna biru teman-teman. Kita cek di sini ada apinya enggak. Nah di sini kan belum ada, kita geberkan ya teman-teman. Kita nyalakan dulu saklarnya. Ternyata apinya enggak nyampe di sini teman-teman. Nah, kita cek di bagian dari bodi lari ke saklar ya, dari bodi lari ke saklar ya teman-teman. Dari bodi lari ke saklar. Nah saklarnya yang ini teman-teman ya, nih. Jadi maksudnya saya cek apinya dari bodi ke saklar. Nah dia sumber apinya. Nah untuk ngelihat kabelnya di sini ya teman-teman. Nah, coba lihat kalian ya teman-teman, di kabel sepul lampu warna apa. Nah kita nyari di sini teman-teman ya, seperti ini. Di sini ya teman-teman ada 3 kabel. Yang satu warna putih itu kabel pengisian. Yang kedua ini kabel lampu ya, yang satunya masa ya teman-teman. Nah di sini kabel lampu ya, sepul lampu ya, kuning strip merah, berarti lari ke sananya kuning strip merah teman-teman, untuk stop kontak ya teman-teman. Nah di sini ya, nah di sini jadi dari bawah ke sini, berarti di ujung sini kita cek, di ujung sini ada apinya enggak. Kalau tidak ada berarti kita cek lagi di bagian saklarnya gitu kan. Nah kalau enggak ya seperti itu ya teman-teman. Jadi
langkah konkretnya supaya teman-teman tidak mengecek di bagian saklar. Kalau ininya bagus misal teman-teman, nah cek di bagian saklar ada yang bermasalah atau tidak gitu. Kita cek di sini dulu ya teman-teman, biar jelas. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Nggak kelihatan ya, sorry ya teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman. Ya, kita cek pakai ini teman-teman. Kelihatan teman-teman. Nah, kita cek di sini teman-teman. Teman-teman siapkan seperti ini kabel ya. Nah, dicolokin di sini. Satu colokin ke massa ya atau ground. Kalau Yamaha umumnya groundnya warna hitam ya. Kalau di Honda yang warna hijau ya. Kita cek di sini ya teman-teman. Nah, di sini masukin di sini teman-teman. Tes yang satu. Nah, yang dimasukin yang ke warna tadi ya, kuning strip merah. Ada nyala enggak? Enggak nyala teman-teman. Tuh, nyalanya sedikit. Kelihatan ya teman-teman. Coba nih ya, saya lihat dulu. Tuh ya teman-teman. Lihat ya, kita geringkan, dibiarkan dulu. Dibiarkan dulu teman-teman. Ya teman-teman ya. Tuh. Kalau enggak, coba di sini. Di body, masa body. Biasanya kalau di masa body agak susah teman-teman. Oh ya, nggak nyala teman-teman. Kalau di masa body susah. Kita di sini dulu. Kalau nggak dicabut dulu teman-teman. Di sini dulu teman-teman. Kita dimasukin di sini biar jelas. Terus lalu di sini teman-teman. Teman-teman ya, seharusnya ini nyalanya kencang teman-teman ya. Tuh. Ya. Kita geberkan itu kencang nyalanya. Ini diam, nggak nyala. Berarti di mana kerusakannya? Nah, kita lihat di bawah ya teman-teman. Oke. Kita lihat di bawah di bagian kabel yang bawah ya. Oke. Coba lihat nih teman-teman. Di bagian kabel spool. Kita coba di sini. Ya, cabut dulu. Nah, motor matikan ya teman-teman. Karena ini umumnya karena CDI-nya langsung dari spool ya teman-teman. Jalurnya kabelnya dari spool langsung. Jadi nggak tahu di mana entar salahnya, apakah dari spoolnya yang kebakar apa gimana, atau kan karena ini gabung ya teman-teman, spoolnya itu jadi satu. Coba nih lihat ya, seperti ini teman-teman. Ini seperti ini aja. Kalau kita ngambil di sini bodinya sangat takutnya berkorasi ya di bodinya. Nah, kita masukkan di sini di kabel hitamnya teman-teman. Ya. Masukkan kabel hitam. Lalu kita cek yang lebih jelasnya ya, biar jelas dan terang. Ya, nggak usah kontak selalu di opin dulu aja. Nah, kita di kabel putihnya dulu ya, pengisian ya, spool pengisian. Kita masukin. Nah, di sini ya teman-teman. Ya, kabel massa sama kabel putih dulu ya teman-teman yang pengisian. Kita engkol dulu. Biasanya identiknya lampunya sangat terang ya. Nah, terang ya teman-teman. Tuh, ya. Terang kan? Tuh. Nah, terus kita yang satunya teman-teman di spool lampu ya.
kabel kuning strip merah yang tadi ya. Kita masukin lagi. Caranya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai test pen susah, kalau pakai jepret juga susah ya. Kayak gini biar cepet ya. Nah, ya. Sedikit teman-teman, lihat tuh. Nyala tapi sedikit. Itu aja. Nah, kita cek. Karena identiknya motor ini meskipun spool dicabut ya teman-teman, dia masih bisa nyala. Kenapa? Karena ini CDI-nya langsung lari ke spool ya. Motor lama itu. Coba nih lihat ya. Biar ini. Nah, kita larikan ke sini. Tuh ya. Cek. Sedikit tuh. Nah, kita nyalakan nih teman-teman. Kontak di on ini ya teman-teman. Kita nyalakan, nyala motornya teman-teman. Karena sistem CDI-nya langsung dari spool. Ya. Nah, ini biasanya terang teman-teman. Ya. Gitu. Oke. Jadi permasalahannya hanya di spool ya teman-teman. Yuk kita bongkar. Permasalahannya berarti spool. Kita kencengin. Nah, seharusnya dia terang ya. Seharusnya dia terang kayak seperti di pengisian. Oh ya. Kayak gitu teman-teman. Kayak seperti pengisian. Tuh. Seperti ini. Digas terang. Nah, ya, gitu. Oke. Berarti sudah ketemu kita ya. Permasalahannya ada di spool. Spoolnya nggak tahu bagaimana, atau kebakar, atau kabelnya ada yang konslet, atau terkelupas. Oke. Kita lanjut. Ya, kita lihat ya bersama teman-teman. Oke, teman-teman lihat ya. Nah, di sini kebakar ya teman-teman. Nah, salah satu bagian di kabelnya lepas karena ini spool lampu ya terbakar ya teman-teman. Terbakar sehingga jalur lampu atau apinya itu tidak begitu normal, tidak begitu terang karena ininya sebagian spoolnya terbakar ya. Nah, di sini oke, seperti itu yang tadi teman-teman. Nah, karena ini kabelnya terkoneksi dengan CDI pulser ya teman-teman, jadi satu pulser merah ya, merah sama coklat ya teman-teman, merah sama coklat itu di bagian pulser menuju mentransfer ke CDI. Jadi sumber apinya di sini ya teman-teman. Coba. Nah, kita harus belikan dan solusi yang tepatnya biar tidak trouble kembali. Kita belikan, sebenarnya digulung bisa teman-teman. Cuma dikhawatirkan yang seperti tadi karena ini klem seperti ini tidak begitu sangat kuat ya teman. Oke, kita sudah menentukan dan mengetahui ya teman-teman bahwa spoolnya sudah terbakar ya. Seperti itu saja ya teman-teman. Kesimpulannya dari kami adalah kalau permasalahan di kabel atau di lampu itu kurang terang ataupun kurang begitu cepat, jadi di pengisian di kaki juga lambat karena posisinya seperti tadi ya teman-teman, tidak seimbang gitu. Jadi akhirnya bisa menyangkut ke kiprok gitu. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang suka silakan like atau tekan tombol subscribe-nya, share dan bagikan ya teman-teman. Semoga ilmu-ilmu yang kami berikan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang bagi pemula ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ntar ya untuk penerangannya ya. Setelah kita pasang bagaimana jadinya, bagaimana kesimpulannya dan penerangannya dan cara kerjanya seperti itu tadi ya. Cara kerjanya seperti itu tadi teman-teman. Seperti yang tadi saya bicarakan ya teman-teman. Kita akan carikan dulu spoolnya dan nanti saya akan tes kembali apakah bagaimana yang seperti tadi ataupun enggak gitu. Oke. Dan saksikan terus ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kita sudah pasang spool yang barunya ya. Ini yang spool lamanya teman-teman ya. Ini spool lama. Bahwa ini sebenarnya masih kepake teman-teman, tapi harus digulung dan harus diperbaiki. Harus digulung ininya ya, yang kena ini yang spool jalannya ya, spool lampunya ya. Ini yang spool jalan masih, spool lampu yang kebakar habis. Bakar atau dibilang tuh ya, ada kebakar sedikit yang nggak banyak, hanya sebagian. Tapi kan ini kalau kebakar satu ya harus dijebol semua gitu teman-teman, terutama di kabel-kabelnya yang konslet ya. Ini cara seperti ini teman-teman ya, kita masukkan di sini ya teman-teman. Jadi biar nggak ngambil massa ke bodi, kita ngambil massa di jalur biasanya ya, yang biasa seperti ini teman-teman. Dikit 50. Oke. Ya, kabel di sini ya. Di massa kita nggak ngambil di massa bodi ya, kita ngambil di massa langsung di bagian spoolnya biar enak pasangannya ya. Seperti ini kita cek yang di kabel spool jalannya, kabel putih ya teman-teman dulu ya. Lalu kita kontak dalam posisi off terus ya. Kita cek dulu. Kan tadi yang awal pertama itu spool yang lampu putih terang seperti ini. Kita beralih ke kabel warna kuning ya teman-teman. Berwarna kuning ini adalah yang spool lampunya. Kita cek. Tadi tidak keluar api sama sekali, sedikit, cuma ada pengendropan ya. Kita cek. Ya, udah terang. Nah, kita cek, coba dipasang, disambungin, kita cek di bagian depannya. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini ya, kita harus sambungkan. Kita cek di bagian atas apakah lampunya masih belum nyala ataukah sudah normal. Kita sambungkan ya teman-teman. Sambungkan di sini. Cus. Ya. Tes kembali. Nih ya sudah nyala ya jalur lampunya. Ini langsung dari salah satu bagian di kabel bodi, terhubung dengan langsung di spool ya teman-teman. Makanya dia nyala ya. Seperti ini. Jalur salah satu di kabel di bagian jalur kabel bodi dari kabel bodi dari spool menuju ke bagian soket atas untuk penyambungan di soket atau saklar lampu. Nih kita belum sambungkan ya teman-teman. Nih di sini ini soket saklar untuk lampu dan ini untuk sambungannya dari kabel dari spool
menuju ke soket lampu atas. Kita nyalakan. Lihat teman-teman, coba kita colok di kabel kuning yang kuning strip merah dari kabel spool di bawah. Ya sama-sama. Dan kita masukkan ke masa, ya masa apa aja bebas teman-teman ya, nyala. Oke. Jadi sudah. Nah, kita lalu sambungkan ya, sambungkan di soket kabel body, soket yang menuju dari kabel body ke soket lampu. Nah, ini kita menuju sambungkan ke saklar lampunya seperti ini. Lalu kita cek di sini ya teman-teman ya. Seperti ini, kita cek dulu sini, nyalakan dulu saklarnya. Oke guys, ini kita coba dulu ya, kita masuk pasang drone-nya ke body dulu. Nyala ya teman-teman. Buat lampu, ini lampu pendek, nyala. Kita alihkan ke jauh. Kita alihkan di sininya titiknya. Oke. Jadi bermasalahnya salah satu di kabel ataupun di kabel bagian spool itu terbakar. Boleh dibilang spoolnya sudah aus ya, sudah angus ataupun sudah konslet gitu. Oke, terima kasih. Nah, cukup sekian video kali ini buat teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.